Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan khotbah Minggu 13 Maret 2022. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami butuh Bapa, Roh Kudus-Mu membimbing kami, menerangi hati dan juga pikiran kami, agar firman-Mu dapat menguasai, menundukkan hati dan pikiran kami, sehingga kami diterangi oleh firman-Mu Bapa. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk ditundukkan di dalam firman-Mu yang berharga itu, dalam sikap hormat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul perikop perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbicara mengenai berserah kepada rencana Tuhan, bisa diilustrasikan seperti hidup kita ini seperti barang mentah, entah kayu, besi, ataupun kain. Jikalau yang membentuk kayu, besi, ataupun kain itu adalah seseorang yang amatiran atau yang tidak pandai dalam membentuk atau menempah barang tersebut, maka barang tersebut hanyalah sebatas kayu bakar ataupun besi ataupun pakaian biasa. Namun ketika barang mentah tersebut seperti kayu, besi ataupun kain berada di tangan yang tepat, maka benda tersebut pun akan menjadi lebih berharga. Seperti kalau kita jumpai di supermarket ataupun di mall, jikalau kain itu sama, tidak ada berbeda tergantung jenisnya. Di suatu tempat bisa murah, namun di suatu tempatnya yang lain bisa menjadi mahal, dikarenakan di tangan yang berbeda. Apabila di tangan yang tepat, seperti di tangan oleh perusahaan ternama dengan merek ternama, maka kain tersebut akan menjadi harga yang sangat mahal. Makanya sering kita menjumpai di dalam mall barang itu menjadi mahal, namun sepertinya kaosnya biasa seperti yang kita jumpai di
pasar-pasar. Namun karena merek dan yang membentuknya adalah tangan yang tepat, sehingga menjadi lebih berarti. Begitu juga dengan besi. Besi juga akan ditempa seorang ahli besi akan menjadi suatu pedang. Maka tergantung orangnya. Di tangan amatiran, pedang tidaklah banyak bermanfaat. Namun jikalau di tangan ahli pedang, maka pedang itu akan mengeluarkan kekuatan atau mengeluarkan fungsinya dengan tepat. Begitu juga dengan kayu. Di tangan seorang pandai kayu, dia akan bisa membentuk kayu itu dengan berbagai macam yang diukir, yang bernilai hampir ratusan juta sampai miliaran, dibandingkan dengan tangan yang kurang tepat. Begitu juga lah hidup kita, tergantung di tangan siapa hidup kita pada saat hari ini. Begitu juga firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengenai kisah Abram yang percaya kepada firman Tuhan ketika Allah berfirman kepada Abraham akan diberikan keturunan sebanyak bintang yang di langit. Di ayat yang pertama, Allah berbicara kepada Abram. Di sini ditunjukkan bahwa Abram memiliki kelemahan. Sebagai manusia, dia memiliki rasa takut, sehingga Allah berkata kepada Abram, "Janganlah takut." Kemudian di sini Abram ditunjukkan kelemahannya, bahwa dia mengeluhkan keadaan hidupnya, bahwa dia menginginkan namun tidak diberikan oleh Allah seorang keturunan pada saat itu. Sebelum pasal 15 ini, Abram juga sudah memiliki pengalaman bersama Allah, yaitu bagaimana bukti sinkron iman Abram dengan penyertaan Allah. Seperti yang kita lihat di dalam pasal 12, bahwa ketika Abram dipanggil oleh Allah, dia bersedia meninggalkan kampungnya Ur Kasdim. Demikian juga Allah menyertai Abram di Mesir. Begitu juga dengan Abram disertai oleh Tuhan mengalahkan raja-raja di timur. Allah menunjukkan kebesarannya kepada Abram melalui penyertaannya dipanggil oleh Allah untuk sampai ke tanah perjanjian. Begitu juga menyertai Abram melawan raja-raja di timur. Mempercayai hal yang belum terlihat memang bagi manusia adalah hal yang sulit. Itu dapat dibuktikan bahwa Abram goyah dalam beriman terhadap janji Allah dan melakukan dosa di hadapan Tuhan, bahwa ia lebih memilih perjanjian itu melalui jalan mengawini Hagar dan lahirlah Ismail. Namun di hadapan Tuhan hal itu tidak berkenan baginya, sehingga Allah mengulangi perjanjian dengan Abraham pada saat itu di pasal 18, dan Sarah pun tertawa akan janji Allah itu. Mereka meragukan soal rencana Allah bagi mereka. Namun Allah tak pernah berdusta
dalam melakukan rencana yang telah dijanjikannya. Pasal 21, Ishak pun lahir. Kelahiran Ishak menjadi bukti bahwa Allah telah menggenapi sebagian rencananya kepada Abram dan membuktikan kepada Abraham dan Sarah bahwa dalam setiap janji Allah, Allah akan membuktikan dan menepati setiap janjinya. Dari ayat ini kita belajar bahwa sebenarnya hidup manusia itu sudah dirancangkan Tuhan, sudah direncanakan Tuhan dengan baik, bahwa seperti tujuan utama Tuhan menciptakan manusia sebagai imago Dei atau segambar dan serupa dengan Allah, juga memiliki kemuliaan Allah di dalam dirinya dan berada di dalam rencana Allah yang begitu indah. Namun manusia cenderung untuk melakukan keinginan dan tidak puas dengan rencana Tuhan, melakukan keinginannya dan berada di luar rencana Allah. Manusia lebih memilih jalan hidupnya kepada keberdosaan dan pengertiannya sendiri. Manusia merasa bahwa melakukan dosa itu adalah biasa-biasa saja, fine-fine saja ketika melakukan dosa. Toh Tuhan Maha Pengampun dan akan mengampuni kita. Namun ini sangat salah, dikarenakan ketika kita memilih hidup di luar rencana Tuhan, maka dampak dan akibatnya ialah bahwa kita lebih memilih hidup di dalam dosa dan kesombongan kita tanpa Tuhan. Maka terjadilah penderitaan, maka terjadilah masalah hidup, maka terjadilah berbagai-bagai cobaan yang begitu berat kepada kita, dikarenakan kita lebih memilih hidup tidak bergantung kepada Tuhan dan lebih memilih menurut apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan daging kita. Jadi wajar-wajar saja jikalau kita menderita, dikarenakan itu adalah kesalahan kita. Jadi lebih baik kita menderita dikarenakan mengikut Tuhan daripada kita menderita dikarenakan melakukan dosa. Jadi berserah yang dimaksud dalam tema ini bukanlah berserah dalam artian pasrah saja dengan keadaan dan berdoa setiap hari. Bukan. Namun lebih mengarah kepada aktif, kata kerja. Ketika dikatakan berserah, itu berarti kita percaya dengan sepenuh hati setiap firman Tuhan bagi kita, bahwa kita sudah ditundukkan pada firman Allah yang menjadi renungan kita. Siapakah yang menundukkan kita saat ini? Sama siapa kita tunduk pada saat ini? Kita tunduk kepada firman Allah atau kita tunduk kepada kedagingan dan keinginan kita sendiri? Itu berada di dalam tangan kita sendiri. Jadi rencana Tuhan itu tidak terlepas pada kehendak Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, bahwa Dia menunjukkan benar, terbukti, dan juga untuk kebaikan. Tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidupnya itu tersesat, terhilang, bahkan tidak pernah hidup di dalam rasa sukacita. Kita perhatikan setiap orang yang percaya pada Tuhan, bahwa hidupnya itu diberkati dan penuh
dengan sukacita, sehingga tercipta di dalam hidupnya itu tujuan hidup yang berarti. Begitu indah ketika hidup di dalam Tuhan. Saya yang berubah, bertobat dari yang jahat menjadi orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Hidup saya berubah. Saya diubahkan Tuhan, pendidikan saya diubah, cara pikir saya diubah, tujuan hidup saya diubah, cara pandang saya diubah, begitu juga sikap saya kepada orang lain diubah. Jadi sungguh banyak gunanya kalau kita tunduk kepada Kristus. Kalau dalam bahasa Batak, tunduk ini bisa dikatakan lebih dari sekedar pangului. Ya, dia sudah menjadi hamba atau sudah menjadi seorang hamba yang dipertuankan, bahwa apapun yang dikatakan dia mengului, dia memaui, dia mendengar dan mentaati perintah itu. Itulah artian percaya, dalam arti kita tunduk pada perintahnya. Yang menjadi permasalahan kan pada saat ini seringkali kita manusia masih enggan ditundukkan oleh Kristus. Kita lebih memilih ditundukkan oleh keinginan kita sendiri, yaitu adalah pilihan bagi kita semua manusia pada saat ini. Tentu tunduk kepada setiap firman Tuhan itu tidaklah seperti membalikkan tangan. Ada proses yang terjadi, yang kita mulai, bahwa agar kita berdaya melakukan dan tunduk kepada firman Allah, ialah kita rela hidup kita itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Di situ kita mulai belajar, kita rela dipimpin oleh firman Tuhan. Iman kita ini kan lemah. Agar kuat, kita harus turut menumbuhkan iman kita. Lewat apa? Lewat merenungkan firman Tuhan setiap hari secara disiplin. Begitu juga kita berdoa di rumah secara pribadi dengan Tuhan dengan disiplin. Disitulah pengalaman akan tumbuh, iman akan bertumbuh, akan menjadi lebih besar, sehingga kekuatan kita untuk tunduk, untuk melawan kedagingan kita sudah lebih besar. Karena kedagingan kita sering mendorong kita untuk melawan rencana Tuhan dan lebih mendorong kita pada dosa, kita juga dapat melakukan puasa. Ya, bukan semata-mata puasa itu untuk disetujui oleh Tuhan setiap doa-doa kita, tetapi lebih kepada melatih diri kita untuk menyangkal diri. Demikianlah firman Tuhan, khotbah yang kita renungkan pada Minggu Kudus hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bapa, berkati hati kami untuk melaksanakan firman-Mu. Berkati keluarga kami, ampunilah segala dosa keluarga kami. Berkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan untuk melaksanakan firman-Mu dan pekerjaan kami. Agar firman-Mu dapat kami laksanakan untuk dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.